Melanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau mengatakan lagi, wa man hamma bi sayyi'atin, ya, falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Bayangkan, kata Rasulullah, kalau ada seseorang itu mempunyai satu keinginan, ada kemauan, ada suatu niat untuk berbuat buruk, ya, tapi dia tidak sempat untuk berbuat buruk dan melakukannya, akan ditulis di sisi Allah mendapatkan suatu hasanatan kamilah, suatu kebaikan yang sempurna. Bayangkan, dari sisi mana pandangan ini? Ya? Dari sisi dia itu ada kemauan berbuat buruk tapi tidak melaksanakan perbuatan buruk, berarti dia itu menghindarinya di dalam dirinya pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu putar balik, imbas baliknya. Ini semua apa? Karena rahmat Allah. Sebaliknya, wa in hamma biha wa fa'alaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Kalau, ya, keinginan berbuat buruk itu sampai dibuktikan dan dikerjakannya, ya, maka oleh Allah akan dicatat di sisinya hanya merupakan suatu sayyi'atan wahidah, perbuatan yang buruk yang hanya satu. Ya. Melihat, ya, adanya niat, ya, yang seperti ini, kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka sayupjanyalah bahwa kita ini, ya, di dalam melakukan apapun, ya, yang berbentuk ta'ah, berbakti kepada Allah, ya, lebih-lebih, ya, ini lebih-lebih, ya, yang menyangkut hukum mubah. Apa mubah itu apa? Boleh saja, ya. Hukum itu ada berapa? 5, ya. Wajib, apa? Sunat, apa lagi? Makruh, haram, mubah. Mubah itu begini, timbulnya hukum boleh aja itu, ya, karena kita ini lain daripada malaikat. Malaikat itu oleh Allah tidak diberi sifat bosan dan jenuh, ya, terus menerus ibadah kepada Allah. Karena manusia itu sendiri mempunyai sifat bosan dan jenuh, maka ada hukum mubah. Nah, hukum mubah itu sendiri jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan, ya. Kalau ini dibiarkan, coba kita hitung sekarang, ya, kita hanya terpengaruh oleh kewajiban saja, yang mana kewajiban itu cuman aja 5 secara ringkas: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kira-kira orang sembahyang 5 waktu ini, setiap waktu
kewajiban dengan zikirnya lah. Kira-kira berapa menit sembahyang? 10 menit kali 5 jadi berapa? 25 menit. 50 menit ya, taruhlah 1 jam deh. Berarti baru 1 jam. Yang 23 jam kemana? Coba ya, ini. Nah ini jangan dibiarkan, jangan lepas. Ya, ini harus diisi dengan niat. Ini kadang-kadang lepas, silahkan. Mau kemana? Mau ke mall. Nah gitu kan ya. Mau kemana? Mau ke Ancol. Kenapa? Jenuh di rumah. Sampai mengganggu ibadah sembahyang zikir saya kepada Allah. Ya saya mau jalan dulu agar menjadi semangat. Pernah niat gitu? Gimana Pak Arifin? Enggak, sama lah kalau gitu. Nah ini permasalahannya itu di situ. Coba kalau ini diisi, hukum mubah ini diisi, ya, hukum mubah ini diisi, nggak ada dimanapun kita berada, selalu beribadah kepada Allah. Hanya satu yang kita pegang, bagaimana kita tidak berbuat maksiat kepada Allah di dalam perjalanan niat ini. Nah, kadang-kadang kita ini terlepas. Nah, karena adanya kelepasan inilah kadang-kadang seorang guru torekoh itu memberi didikan kepada kita. Kamu jangan makan waktu bulan puasa, jangan makan sesuatu yang bernyawa, dikurangi hawa nafsu kamu. Ini bukan masalah ini Dodo haram dan halal, bukan. Ini untuk memerangi hawa nafsu. Yang kemarin sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh aja, itu apa? Membebaskan diri kita lupa kepada Allah, keenakan. Ya, kita bukan anti kemapanan, bukan. Mapan itu perlu, tapi anti keenakan jadi lupa diri ini loh yang kita pikirkan. Siapa yang tidak ingin mapan? Apa mapan itu apa sih kalau bahasa Indonesianya itu apa mapan itu? Kata orang Jawa genah. Apa mapan? Gimana Pak Sofyan? Pak Arifin? Nggak usah diartiin ya, memang kurang bahasa memang ya. Ya, yang penting paham kan? Ini permasalahannya. Ya. Jadi kita ini larut, sebetulnya itu larut. Karena itu niyah, ya, jangan lepas. Ya, sudah. Jadi apa? Diniatkan semata-mata ditujukan kepada Allah. Jadi niat itu adalah modal pokok dari segala amal. Ya, dan merupakan suatu pilar, ya, pondasi pilar daripada bangunan. Ya, karena itu para ulama sufiyah mengatakan, siapapun, ya, kalau dia telah membuka dirinya, ya, daripada salah satu pintu kebaikan dengan baiknya niat, ya, Allah Ta'ala pasti akan membuka 70 pintu untuk mendapatkan taufik pertolongan dari Allah. Ya, ini pintu. Ya, saya sekarang niat ini,
Tapi apa yang saya niatkan itu secara zahir ya tidak terlaksana. Tapi berkahnya ini nanti ada sesuatu yang lain yang akan dibuka oleh Allah. Tapi kita nggak sadar, tidak akan terdeteksi oleh kita rahasia dan nur Allah ini. Jadi sebaliknya, kalau orang itu telah membuka dirinya dalam pintu keburukan, artinya dengan buruknya niatnya, begitu pula apa? Akan dibuka oleh Allah 70 pintu, yang mana 70 itu sendiri itu akan sampai kepada suatu kehinaan, kenistaan, dan kerugian. Ini apa? Saling kait mengait. Cuma nggak sadar, ini semua tuh nggak sadar. Nah, makanya ada satu pola ya yang diterapkan oleh para ulama sufiyah, para ulama thariqah. Apa pola itu? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya. Kalau orang itu langkah pertamanya itu bercahaya, maka langkah akhirnya akan jadi cemerlang. Jadi nggak pernah seorang guru thariqah ya menghadapi satu masalah, menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, hanya berhenti menyalahkan di situ, itu tidak. Akan dilihat jauh. Siapa dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi sama dia dulu? Ibarat orang penyakit, bukan dimarahin sakitnya. Kenapa kamu jadi sakit? Akan dilihat dulu ada apa? Kenapa? Ya, makan apa? Oh, kamu yang kamu makan ini penyakit secara zahir, apalagi secara batin. Karena itu dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Kamu harus takut, jangan sampai kena firasatnya ya, diketahui rahasia kita oleh orang-orang yang dekat di sisi Allah. Hati-hati. Dan harus kamu terima. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan nur daripada Allah. Jangan ngomong tentang ilmu batin, kita pengalaman ilmu zahir aja. Ya, kalau kita sudah pernah ke sana kemari, melihat gelagat orang itu tahu kok. Apa begitu Pak Jan? Wah, ini kok modelnya kayak gini ya. Ini kok sikapnya begini. Barangkali kalau sudah orang tuh ahli intelijen ya begitu kan ya. Ya, tapi jangan menuduh. Ya, kalau menuduh itu nggak baik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Jangan sampai terikut gitu loh. Ini thariqah. Ya, lain kalau intelijen ya. Ini patut dicurigai. Wah, dicari. Kalau kita sebagai orang yang bukan intelijen jangan. Karena tidak ada untuk yang kita selamatkan, tapi yang kita selamatkan adalah diri kita. Karena itu jangan suudzon, jangan terikut. Lindungi saya ya Allah. Ya begitu sikap orang thariqah. Jadi ya, melihat ini semua ya, jadi seorang hamba Allah ya, dengan niatnya yang baik, walaupun dia tidak melaksanakan dan membuktikannya, akan tetap diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, banyak suatu amal-amal yang tidak diberi pahala oleh Allah karena dengan tidak adanya niat. Gimana kira-kira? Niat itu berat apa enggak Pak Arifin?
Hah? Berat mana niat sama pegang tasbih? Hah? Berat mana niat dengan megang kacang? Hah? Beratan megang nih, beratan megang kacang. Niat itu nggak berat. Niat itu cuman menyangkut paut kepada apa? Seberapa ya ingat kita. Gitu aja. Jadi sebetulnya kalau melihat ini ya, pintu pertama taufik pertolongan dari Allah adalah dibukanya hati kita bisa memapankan suatu niat. Ya. Dalam suatu niat di dalam Masnad Al-Imam Abu Ya'la radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan suatu hadis qudsi ya. Satu tempo yaqulullahu ta'ala lil hafadhah yaumal qiyamah uktubu li 'abdi kadza wa kadza. Kata Allah kepada malaikat tukang catat amal-amal kita, uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajr. Tolong hamba-hamba saya itu wahai malaikat, kamu catat deh berapa-berapa pahala untuknya. Tidak terima malaikat, ya Rabbana lam nahfaz dzalik minhu wala huwa fi suhufina. Kenyataan wahai Allah, mereka itu tidak punya apa-apa di sini dan tidak ada catatan-catatan yang harus saya catat di sini di dalam dia memperoleh pahala-pahala yang telah akan engkau berikan itu ya Allah. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innahu nawah. Kamu tahu apa kamu itu? Dia telah mempunyai niat kok.